Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Fisara Fergenza dari Universitas Bina Sarana Informatika NIM 22180461. Video kali ini saya akan menjelaskan apa perbedaannya peralatan kantor dan perlengkapan kantor, serta apa saja contohnya dan bagaimana cara penyimpanan. Kantor meliputi benda-benda yang berukuran relatif besar dan kebanyakan digunakan untuk jangka panjang. Misalnya adalah meja, kursi, lemari, komputer, pesawat, telepon, dan lain-lain. Secara harga, kebanyakan peralatan kantor lebih mahal jika dibandingkan dengan perlengkapan kantor. Oleh karena itu, perawatan yang sangat diperlukan biar lebih awal. Perlengkapan kantor meliputi benda-benda yang berukuran relatif kecil dan kebanyakan digunakan untuk jangka pendek. Misalnya adalah kertas, pulpen, penggaris, dan lain-lain. Meskipun perlengkapan kantor memiliki harga yang lebih murah daripada peralatan kantor, perawatan juga diperlukan biar lebih awet dan bisa menghemat pengeluaran dari kantor. Jenis peralatan kantor. Yang pertama ada meja kantor. Meja kantor biasanya dibuat dengan desain khusus untuk peralatan kantor. Bentuk meja ini biasanya dilengkapi dengan laci yang bisa digunakan untuk menyimpan berbagai macam berkas, alat tulis, dan perlengkapan kantor lainnya. Yang kedua ada kursi kantor. Kursi kantor juga perlu dibuat dengan desain khusus untuk perkantoran, yang mana ditunjukkan untuk ketika kenyamanan bekerja. Ketinggian kursi kantor biasanya bisa diatur. Lalu juga ditambah sandaran dan bantalan dari komputer. Komputer adalah rangkaian peralatan elektronik yang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan dengan program yang diberikan. Di perkantoran, alat ini biasa digunakan untuk mengelola dan menyimpan berkas. Lalu bisa menampilkannya di monitor dan juga bisa di print. Yang keempat ada lemari arsip. Lemari arsip biasanya menggunakan filing kabinet, yang mana biasanya memiliki beberapa jumlah laci, dapat dengan 1 hingga 6 laci, hingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Alat ini bisa digunakan di kantor untuk penyimpanan berkas. Yang kelima ada mesin absensi. Mesin absensi diperlukan untuk mengumpulkan data kehadiran karyawan di kantor. Dengan menggunakan alat ini, bisa mempermudah mengetahui dan melacak kehadiran karyawan. Yang keenam ada pesawat telepon. Pesawat telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan berupa suara. Alat ini juga bisa untuk menyambungkan atau mengalihkan telepon lain. Yang ketujuh ada mesin fax. Mesin fax adalah alat komunikasi yang digunakan mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Yang kedelapan ada mesin hitung uang. Mesin hitung uang biasanya digunakan oleh kantor perbankan. Alat ini dimaksudkan untuk menghitung uang dengan lebih cepat, lebih teliti, dan untuk memperkecil resiko kesalahan menghitung. Yang kesembilan, mesin printer. Mesin printer adalah perangkat komputer untuk keperluan cetak tulisan dan gambar di atas kertas. Mesin ini biasa digunakan untuk pekerjaan administrasi dan surat menyurat. Yang ke-10 ada mesin fotokopi. Mesin fotokopi adalah alat elektronik yang berfungsi untuk membuat salinan di atas kertas dari dokumen, buku, foto, dan sumber lainnya. Yang ke-11 ada scanner. Scanner adalah alat untuk memindai objek, lalu menyimpannya ke media penyimpanan. Alat ini memiliki kesamaan dengan fotokopi. Namun, perbedaannya adalah fotokopi langsung mengeluarkan hasil cetak dari pemindaian tersebut, sedangkan scanner untuk menyimpan hasil pemindaian tersebut. 12. USD flash drive.
USB flash drive adalah media penyimpanan data portable yang penggunaannya dengan menghubungkan ke port USB. Media ini bisa digunakan untuk menyimpan berbagai data, baik itu dokumen, foto, suara, video, dan lain sebagainya. Ke-13 ada proyektor LCD. Proyektor LCD bisa digunakan untuk memproyeksikan tulisan, gambar, dan video pada media yang memiliki permukaan datar, misalnya tembok. Alat ini biasa digunakan untuk membantu presentasi ketika rapat kerja di kantor. 14. Jaringan internet. Jaringan internet diperlukan biar komputer bisa terhubung dengan internet kapan saja. Dan yang terakhir ada alat sortir. Ketika memiliki keperluan untuk surat menyurat lalu mendapati banyak surat dan dengan rangkap yang banyak juga, maka untuk memudahkan, meringankan, dan mempercepat pekerjaan dalam memisahkan surat-surat tersebut, bisa menggunakan alat sortir di kantor. Nah, itu adalah ke-15 contoh dari peralatan kantor. Selanjutnya, jenis-jenis perlengkapan kantor. Pertama adalah pulpen. Pulpen adalah alat tulis kantor yang penting karena banyak keperluan tulis-menulis di kantor. Tulisan dari pulpen ini jika salah satu bisa dihapus menggunakan tip X. Namun, meskipun begitu, alat tulis ini kebanyakan digunakan untuk penulisan yang tanpa perubahan. Sedangkan untuk penulisan yang mungkin nanti perlu perubahan, biasanya menggunakan pensil. Yang kedua, tip X. Tip X adalah alat yang dapat digunakan untuk menghapus tulisan dari tinta pulpen. Alat ini mengganti hasil penulisan dengan menutupinya menggunakan cairan yang bisa mengering dengan cepat. Yang ketiga, pensil. Pensil juga bisa dijadikan sebagai alat tulis kantor. Kelebihan pensil adalah jika terjadi kesalahan penulisan, bisa lebih mudah dihapus dengan menggunakan alat penghapus. Keempat, ada penghapus. Penghapus adalah alat yang dapat digunakan untuk menghapus tulisan dari pensil. Alat ini bisa menghapus dengan bersih. Oleh karena itu, banyak yang menggunakannya untuk penulisan yang mungkin nanti perlu perubahan. Yang kelima, ada kertas. Di kantor, biasanya kertas digunakan untuk surat menyurat dan dokumentasi. Jika kertas yang biasa digunakan untuk keperluan tersebut adalah HVS dan NCR. Lalu keperluan lain mungkin untuk alat promosi seperti brosur dan pamflet. Kertas yang dapat digunakan adalah jenis art paper dan matte paper. Yang keenam ada penjepit kertas. Penjepit kertas adalah alat untuk menyatukan beberapa kertas. Kertas yang dijepit dengan alat ini bisa dengan mudah dibuka kembali. Penggunaan alat ini biasanya ditujukan untuk berkas yang disatukan sementara waktu. Yang ketujuh ada stapler. Stapler adalah alat yang bisa digunakan untuk menyatukan beberapa kertas. Alat ini digunakan dengan cara menekan sisinya yang berbentuk huruf U hingga mengikat pada beberapa kertas. 8. Ada penggaris. Penggaris adalah alat pengukur dan alat untuk menggambar garis lurus. Beberapa macam penggaris bisa dipilih untuk perlengkapan kantor. Misalnya, apakah ingin penggaris yang lurus atau berbentuk segitiga, lalu yang berbahan plastik atau besi. 9. Ada gunting. Gunting adalah alat yang biasa digunakan untuk memotong dan benda-benda tipis seperti kertas, plastik, kain, tali, kabel, dan lain-lain. 10. Ada perekat. Banyak jenis perekat yang bisa digunakan, misalnya adalah lem, lakban, dan lain-lain. Lem adalah bahan perekat yang dapat digunakan untuk merekatkan dua benda atau lebih. Sedangkan lakban adalah alat yang bisa digunakan untuk merekatkan kertas yang sobek atau robek dan bisa juga untuk penjilitan dokumen. 11. Ada amplop. Amplop adalah bungkus dari surat, dokumen, dan benda lain yang bisa dikirimkan per pos.
Amplop bisa dibuat dari kertas yang dipotong, dilipat, dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan pola. Amplop bisa ditambahkan nama dan alamat penerima, lalu juga nama dan alamat pengirim, lalu ditutup dengan perekat. 12 adalah stempel. Stempel adalah alat yang biasa digunakan untuk mengesahkan suatu dokumen. Dokumen tersebut bisa berupa nota, surat, dan lain-lain. Beberapa jenis stempel bisa dipilih, misalnya Nuraflex, Flash, dan lain-lain. 13 ada kalender. Meskipun di smartphone karyawan memiliki kalender digital, kalender kertas di kantor juga penting. Alat ini bisa digunakan untuk perlengkapan kantor sebagai alat pengingat pekerjaan, pengingat hari penting, perencanaan jadwal, dan sebagainya. Kalender kebanyakan diletakkan pada dinding dan di meja kantor. Selanjutnya ada kotak kartu nama. Kartu nama adalah kartu identitas yang mewakili nama karyawan dan perusahaan. Kartu ini biasa disimpan pada kotak khusus. Kotak tersebut bisa dibuat dari kertas, plastik, besi, atau kaca. Nah, itu adalah beberapa contoh dari perlengkapan kantor. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.